Shalom anak-anakku semua, selamat pagi. Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar. Berikanlah kami kepintaran dan kecerdasan, dan jadikanlah kami anak yang pandai dan baik budi. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Apakah teman-teman tahu siapa Kartini? Beliau adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ini dia fakta-fakta seru Ibu Kartini. 1. Memperjuangkan hak perempuan. Ibu Kartini menjadi pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu hanya laki-laki yang boleh belajar di sekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Karena itulah Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak yang sama, terutama dalam belajar. 2. Menulis surat ke pemerintah Hindia Belanda. Pada usia 20 tahun, Ibu Kartini berani menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Ibu Kartini juga mengajukan surat agar mendapatkan beasiswa bersekolah di Batavia. Surat itu disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena Ibu Kartini sudah menikah, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Selain surat pengajuan beasiswa, Ibu Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Ibu Kartini mengusulkan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. 3. Memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Belanda. Ibu Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa loh. Pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai mendirikan sekolah ukir Jepara pada tahun 1929 sebagai penghargaan kepada Ibu Kartini. 4. Wafat dalam usia 25 tahun. Ibu Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904. 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. 5. Hari Kartini sebagai Hari Nasional. Pada 21 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden atau Kepres. Kepres itu menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia.
Hari lahirnya pun dijadikan sebagai hari nasional yang kita kenal sebagai Hari Kartini. Yuk anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Goodbye Teacher. Goodbye teacher, goodbye friends. Goodbye teacher, goodbye friends. Goodbye teacher, goodbye friends. See you all tomorrow. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Goodbye everyone. See you all tomorrow. Bye bye friends. Bye bye teacher. God bless you. Mari anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bermain dan belajar dengan gembira. Jagailah dan lindungilah kami ya Tuhan, dari segala yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.